menjawab pertanyaan ujian tengah semester psikologi pendidikan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Psikologi dapat didefinisikan secara singkat sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan antara manusia. Karena hubungan-hubungan antara manusia juga terwujud dalam bentuk tingkah laku, maka dapat dikemukakan sebuah definisi yang lebih singkat lagi. Psikologi ialah ilmu-ilmu tingkah laku manusia. Manusia adalah golongan makhluk yang tinggi derajatnya. Manusia memiliki kelengkapan pribadi yang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan. Sedangkan psikologi belajar adalah pengertian psikologi belajar ditinjau dari segi bahasa. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa, dan kata logosnya ialah ilmu atau magal. Dua kata tersebut bila digabungkan menjadi ilmu jiwa, sehingga psikologi ada kalanya terjemahan menjadi ilmu jiwa. Psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas, sehingga dampak pada kinerjanya ketika mengajar dapat mempertimbangkan prinsip psikologi murid. Baiklah, soal yang kedua, apa manfaat mempelajari psikologi belajar dan metode apa saja yang diterapkan dalam psikologi belajar? Yang pertama, manfaat mempelajari psikologi belajar ialah memahami siswa sebagai pelajar, meliputi perkembangannya, tabiat, kemampuan, kecerdasan, motivasi, minat, fisik, pengalaman, kepribadian, dan lain sebagainya. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode pembelajaran dan pengajaran. Yang keempat, menetapkan tujuan pembelajaran dan pengajaran. Yang kelima, menciptakan situasi pembelajaran dan pengajaran yang kondusif. Dan yang keenam, memilih dan menetapkan isi pengajaran. Dan yang ketujuh, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang kedelapan, memilih alat bantu pembelajaran dan pengajaran. Yang kesembilan, menilai hasil pembelajaran dan pengajaran. Dan yang kesepuluh, memahami dan mengembangkan kepribadian dan profesi guru. Dan yang ke-11, membimbing perkembangan siswa. Selanjutnya, metode apa saja yang dapat diterapkan di psikologi belajar? Yang pertama, metode eksperimental. Yang dimaksud dengan eksperimen dalam ilmu psikologi dapat didefinisikan sebagai sebuah pengamatan yang dilakukan dengan teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang ditimbulkan secara sengaja. Contohnya, dari metode eksperimental adalah untuk dapat mengetahui sifat-sifat umum dari gejala kejiwaan, mulai dari pikiran, kemauan, perasaan, ingatan, dan lainnya. Dan yang kedua, metode kuestioner. Metode ini merupakan rangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik-topik dari ilmu psikologi, sosial, maupun pendidikan yang mana ditunjukkan pada sebuah kelompok individu dengan objek agar mendapatkan data-data dengan fokus, memperhatikan masalah-masalah tertentu, dan kadang-kadang juga digunakan untuk hal-hal yang sifatnya diagnostik atau untuk menilai kepribadian. Baiklah, metode yang ketiga ialah metode klinis. Menurut James Stroger dalam The Penguin Dictionary of Psychology mengistilahkan Selin sebagai sebuah tempat diagnosa serta pengobatan untuk berbagai gangguan fisik, kelakuan, dan perkembangan, sehingga dapat diartikan jika metode klinis merupakan metode yang digunakan dalam ilmu psikologi untuk menyelidiki secara teliti sejumlah individu yang mana memiliki gangguan atau kelainan dalam batas waktu yang cukup lama. Dan metode yang keempat ialah metode case study. Metode case study merupakan sebuah catatan mengenai pengalaman seseorang mulai dari penyakit yang pernah dialami, lingkungan, pendidikan, perawatan, hingga fakta-fakta umum yang relevan untuk masalah-masalah tertentu yang berkaitan dalam sebuah kasus medis.
Metode ini dapat memberikan hasil yang baik jika observasi dan pengambilan data-data dilakukan dengan baik. Selanjutnya, metode introspeksi. Metode introspeksi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengamati ke dalam diri sendiri dan melihat kondisi mental dalam waktu tertentu. Metode ini digunakan dan dikembangkan di dalam ilmu psikologi yang dilakukan kelompok strukturalisme. Kelompok ini mendefinisikan psikologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari mengenai pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh sadar individu. Dan yang keenam, metode ekstrospeksi. Metode ekstrospeksi merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan dalam diri seseorang melalui cara mempelajari peristiwa di dalam jiwa orang lain dan kemudian diteliti secara sistematis. 7. Metode proyeksi merupakan metode yang mana digunakan pada penelitian pada seorang peserta didik dengan cara memberikan gambaran-gambaran atau tulisan ataupun bentuk khas semisal game, sehingga nantinya dapat diterjemahkan untuk mengetahui proyeksi perilaku yang diperlihatkan oleh peserta didik. Perkembangan dengan belajar memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar. Dalam konteks belajar formal, antara proses perkembangan dengan belajar, proses belajar mengajar yang dikelola guru, terdapat ikatan yang sangat kuat yang mengikat kedua proses tersebut. Demikian eratnya ikatan tersebut, maka hampir tidak ada proses perkembangan siswa baik jasmani maupun rohani yang terlepas dari proses belajar mengajar dalam pendidikan. Hal-hal yang mempengaruhi proses belajar anak antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan fisik. Kegiatan fisik mempunyai arti yang penting dalam kegiatan belajar. Posisi ini tidak hanya sebagai penopang kegiatan belajar, tetapi juga berperan untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan tertentu. Keberhasilan anak melewati fase pertumbuhan fisik membuat anak menjadi orang yang siap secara fisik. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Proses perkembangan kognitif manusia mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar perkembangan manusia yaitu kapasitas dan motor dan kapasitas sensori sampai batas tertentu yang dipengaruhi oleh aktivitas kognitif. Dengan melalui panca indera, anak melakukan aktivitas kognitif untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sosialnya. Pengalaman langsung berdasarkan pengamatan terhadap suatu objek adalah awal pengenalan terhadap suatu objek. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia telah menunjukkan perubahan perilakunya. Ciri-ciri belajar adalah yang pertama, perubahan yang bersifat fungsional. Perubahan yang terjadi pada aspek kepribadian seseorang mempunyai dampak pada perubahan selanjutnya. Karena belajar, anak dapat membaca. Karena belajar, pengetahuan bertambah. Karena pengetahuan yang bertambah akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Yang kedua adalah belajar adalah perbuatan yang sudah mungkin sewaktu terjadi prioritas yang bersangkutan tidak begitu menyadarinya. Namun demikian, paling tidak dia menyadari setelah peristiwa itu berlangsung. Dia menjadi sadar apa yang dialaminya dan apa dampaknya. Kalau orang tua sudah 2 kali kehilangan tongkat, maka itu berarti dia tidak belajar dari pengalaman terdahulu. 3. Belajar terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. Belajar hanya terjadi apabila dialami sendiri oleh yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Cara memahami dan menerapkan bersifat individualistik yang pada gilirannya juga akan menimbulkan hasil yang bersifat pribadi. Yang keempat adalah perubahan yang terjadi bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Yang berubah bukan bagian-bagian dari diri seseorang, namun yang berubah adalah kepribadiannya. Kepandaian menulis bukan dilokalisasi tempat saja, tetapi menyangkut aspek kepribadian lainnya dan berpengaruh, dan pengaruhnya akan terdapat pada perubahan perilaku yang bersangkutan. 5. Belajar adalah proses interaksi.
Belajar bukanlah proses penyerapan yang berlangsung tanpa usaha yang aktif dari yang bersangkutan. Apa yang diajarkan guru belum tentu menyebabkan terjadinya perubahan. Apabila yang belajar tidak melibatkan diri dalam situasi tersebut, perubahan yang terjadi kalau yang bersangkutan memberikan reaksi terhadap situasi yang dihadapinya. Yang keenam, perubahan berlangsung dari yang sederhana ke arah yang lebih kompleks. Seorang anak baru akan dapat melakukan operasi bilangan kalau yang bersangkutan sedang menguasai simbol-simbol yang berkaitan dengan operasi tersebut. Ada banyak aktivitas yang dapat dilakukan dalam pembelajaran tema tersebut, diantaranya: pertama, membaca buku para tokoh-tokoh perjuangan; kedua, membuat puisi tentang tema cita-cita sebagai motivasi peserta didik agar mempunyai gambaran besok dia akan menjadi apa; ketiga, mempelajari dan mengimplementasikan keteladanan tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia melalui pengamatan; keempat, membaca teks tentang berbagai topik, membuat pertanyaan dan menuliskan gagasan pokok; lima, mengurai dan menyusun kembali jaring-jaring bangun ruang sederhana; keenam, memahami tinggi dan berat badan ideal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan; ketujuh, membuat karya seni kolase dengan teknik lipat, tempel, dan gunting dan atau sobek dari berbagai bahan; delapan, memahami menu gizi seimbang dalam menjaga pola makan di kehidupan sehari-hari. Usaha yang dapat dilakukan agar pembelajaran tema cita-citaku berjalan dengan efektif ialah dengan selalu memberikan motivasi kepada anak-anak untuk dapat meneladani perjuangan para pahlawan dengan mengaplikasikannya di dalam kegiatan belajar.